Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Puspitasari dan rekan saya Gina Hairunisa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Company Profile Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki visi yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. DJPB memiliki misi yaitu untuk mendukung Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Nomor 3 yaitu untuk memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif, serta berdasarkan kepada Nomor 4 yaitu untuk mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dan resiko minimum. Yang pertama itu mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal. Yang kedua, mendukung kinerja pelaksanaan APBN efisien, efektif, dan akuntabel. Yang ketiga, mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu. Yang keempat, mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Yang kelima, mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan badan layanan umum yang inovatif dan modern. Yang keenam, mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif. Nah, selanjutnya ini terdapat struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri memiliki Sekretariat Direktorat Jenderal dan memiliki Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, serta Direktorat Sistem Perbendaharaan dan lainnya. Nah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri memiliki standar operating prosedur. Yang pertama itu SOP pengelolaan kas negara, yaitu untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran kas negara secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua ada SOP penyaluran dana APBN, yaitu untuk menjamin alokasi dana APBN kepada instansi pemerintah dan pihak ketiga sesuai ketentuan. Yang ketiga ada SOP akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat sesuai standar akuntansi termasuk pencatatan akuntansi, rekonsiliasi data Erikon, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Dan yang keempat ada SOP rekonsiliasi keuangan, yaitu untuk menjamin konsistensi data antara laporan unit kerja dan DJPB melalui aplikasi Irekon dan LK. Yang kelima itu untuk SOP pengelolaan utang negara, untuk mengelola utang negara secara aman dan efisien mencakup penerbitan SBN, pengawasan pembayaran, dan laporan posisi utang. Nah, berikut ini ada penjelasan terkait Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu Edukasi Treasury yang dapat dilihat pada channel DJPB Kemenku RI. Nah, selanjutnya terdapat prinsip budaya kerja. Terdapat prinsip-prinsip budaya kerja yang membentuk identitas organisasi dan memandu perilaku seluruh pegawai. Budaya tersebut dikenal dengan SMILES, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada share and care. Setiap pegawai saling peduli dan berbagi untuk meningkatkan kerjasama. Yang kedua itu ada modern. Pelaksanaan tugas dan fungsi dengan teknologi modern. Yang ketiga ada inovatif, yaitu DJPB mendorong setiap pegawai untuk berinovasi. Yang keempat ada learn terus belajar, yaitu pegawai di lingkungan DJPB diharapkan untuk terus belajar baik di kantor maupun di luar kantor. Yang kelima ada efektif dan efisien, yaitu setiap pekerjaan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dalam batas waktu yang ditentukan. Yang keenam ada komitmen, yaitu DJPB berkomitmen menjaga nilai Kementerian Keuangan dan terus meningkatkan prestasi. Nah, dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga menganut prinsip budaya anti korupsi. Prinsip budaya anti korupsi tersebut dijelaskan dalam YouTube channel KPPN Majene. Selanjutnya ada etos kerja. Bekerja di DJPB didasarkan pada nilai-nilai moral dan perilaku yang mendorong pegawai untuk bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik. Etos kerjanya yaitu yang pertama ada dedikasi pada tugas, yaitu untuk mendorong pegawai agar senantiasa mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku serta bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada kerjasama tim yang harmonis, yaitu eh, pegawai DJPB bekerja secara tim untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas.
Selanjutnya ada Kode Etik Pegawai. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan pedoman yang mengatur perilaku, sikap, serta tanggung jawab setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang pertama itu ada meningkatkan disiplin pegawai untuk mendorong pegawai agar senantiasa mematuhi aturan. Yang kedua, menjamin tata tertib pelaksanaan tugas. Itu membantu menciptakan lingkungan kerja yang tertib, efisien, dan kondusif. Yang ketiga, menciptakan kondisi kerja yang kondusif. Itu memastikan hubungan antar pegawai terjalin dengan baik, penuh rasa hormat, dan saling mendukung. Yang keempat, meningkatkan citra dan kinerja pegawai. Dengan mematuhi kode etik, pegawai diharapkan dapat menjaga reputasi pribadi dan instansi. Yang kelima, menjaga kehormatan dan kredibilitas DJPB. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas instansi melalui perilaku yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Nah, terdapat etika dalam bernegara. Yang pertama itu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara penuh, yaitu mendorong pegawai agar senantiasa mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku serta bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Membantu menciptakan lingkungan kerja yang tertib, efisien, dan kondusif. Yang ketiga, menaati peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa hubungan antar pegawai terjalin dengan baik dan mematuhi undang-undang secara penuh rasa hormat dan saling mendukung. Yang keempat, menggunakan sumber daya negara secara efisien dan efektif, yaitu dengan mematuhi kode etik, pegawai diharapkan dapat menjaga reputasi pribadi dan instansi. Yang kelima, tidak memberikan kesaksian palsu atas atau informasi yang tidak dibenarkan. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas instansi melalui perilaku yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada etika dalam berorganisasi. Yang pertama itu, setiap pegawai wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mematuhi aturan yang telah. Yang kedua, pegawai harus menjaga dan tidak membocorkan informasi rahasia terkait keuangan negara atau hal-hal lain yang bersifat sensitif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pegawai wajib mematuhi SOP yang berlaku dalam setiap aktivitas dan tugas yang dijalankan untuk memastikan konsistensi dan akurasi kerja. Yang keempat, pegawai diharapkan memiliki semangat kerja yang tinggi, inisiatif, dan produktivitas yang konsisten, serta berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Yang terakhir, setiap pegawai bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan lingkungan kerja yang nyaman agar dapat menciptakan suasana yang produktif. Nah, selanjutnya itu ada inovasi dalam pengelolaan keuangan negara. Inovasi terutama melalui teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Yang pertama itu ada teknologi digital. Teknologi digital seperti aplikasi SPAN, Sakti, Smart Treasury, dan e telah membantu Kementerian Keuangan khususnya DJPB dalam modernisasi sistem penerimaan belanja dan pembendaharaan negara. Yang kedua itu pencegahan korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan 5 elemen utama pencegahan korupsi. Yang pertama itu ada eh, sumber daya manusia. Yang kedua edukasi tugas dan fungsi. Yang ketiga ada pengawasan internal. Yang keempat ada kebijakan relaksasi proses bisnis. Yang kelima ada pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi digital aplikasi SPAN. SPAN atau Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara adalah sistem terintegrasi yang mencakup seluruh proses pengelolaan anggaran di Indonesia, mulai dari penyusunan hingga pelaporan keuangan pemerintah pusat. Tujuan dari SPAN itu yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan pembendaharaan negara melalui teknologi informasi dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Modul-modul dari SPAN ini yaitu ada mengelola manajemen DIPA, di mana mengelola alokasi anggaran. Yang kedua ada manajemen komitmen, di mana terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga ada pembayaran, di mana mengatur proses pembayaran. Yang keempat ada penerimaan, di mana melacak penerimaan negara. Dan yang kelima itu ada manajemen kas, di mana artinya mengelola kas.
negara, dan yang terakhir ada akuntansi dan pelaporan di mana menyediakan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada penggunaan teknologi digital aplikasi Sakti. Sakti adalah sistem informasi yang memodernisasi pengelolaan keuangan negara di sisi penggunaan anggaran, mengintegrasi proses dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Tujuan dari Sakti ini yang pertama itu ada memperkuat manajemen keuangan di Satker dengan proses yang lebih terintegrasi dan efisien. Yang kedua itu memungkinkan akses data lintas modul mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Modul dari Sakti ini yang pertama itu ada penganggaran di mana menyusun rencana dan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua itu ada komitmen di mana proses komitmen anggaran. Yang ketiga itu ada pembayaran di mana mengelola pembayaran, pembuatan SP2D dan pelaporan. Yang keempat ada bendahara di mana mengelola kas dan bank. Yang kelima ada persediaan atau mencatat dan pengelolaan barang. Yang keenam ada aset tetap di mana transaksi keuangan terkait aset tetap. Yang ketujuh ada piutang, pengelolaan piutang negara, dan yang terakhir ada GL pelaporan atau pelaporan dan pembuatan laporan keuangan. Untuk penjelasan mengenai penggunaan teknologi digital aplikasi Sakti dapat dilihat pada akun YouTube Sakti. Nah, kemudian ada penggunaan teknologi digital aplikasi lainnya seperti Smart Treasury dan Iricon atau LK. Nah, aplikasi Smart Treasury ini adalah merupakan inovasi DJPB untuk memantau kas negara secara real time, memastikan pengelolaan likuiditas yang cepat dan akurat. Tujuannya yaitu untuk memantau kas negara, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Fiturnya itu ada dashboard di mana menampilkan saldo kas dan kondisi keuangan. Yang kedua itu ada notifikasi di mana memberikan peringatan terkait perubahan yang signifikan. Kemudian yang ketiga ada fitur analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola kas. Kemudian ada aplikasi Iricon dan LK, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web untuk rekonsiliasi dan data transaksi dan penyusunan laporan keuangan kementerian dan lembaga. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi rekonsiliasi data elektronik dan penyusunan laporan keuangan tahunan dengan lebih efisien. Next. Nah, selanjutnya ada pelanggaran yang pernah terjadi. Yang pertama ini ada kasus penyalahgunaan izin prinsip di DJPB. Rincian kasusnya yaitu masalah utamanya adalah permohonan izin prinsip tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan kalender kegiatan tahunan. Dampak dari penyalahgunaan ini adalah pengajuan izin tanpa dokumen valid beresiko menyebabkan penyalahgunaan dana publik dan pelanggaran aturan. Potensi resiko dari pelanggaran ini yaitu tidak adanya kalender kegiatan tahunan dapat menyebabkan ketidakberaturan dan dalam anggaran dan peluang penyalahgunaan dana akibat pengawasan yang lemah. Next. Terkait pengawasan dan sanksi, pengawasan dilakukan oleh Sekretaris DJPB dalam mengawasi proses izinnya. Kemudian untuk sanksinya itu, pelanggaran dapat berakibat pada sanksi administratif seperti peringatan, penundaan kegiatan, atau pencabutan izin. Tindakan perbaikan dari pelanggaran ini yaitu melakukan penguatan prosedur di mana memastikan dokumen lengkap sebelum izin diterbitkan. Kemudian meningkatkan pengawasan di mana Sekretaris DJPB harus terus memantau pengajuan izin untuk memastikan kepatuhan. Selanjutnya ada pelanggaran lain yang pernah terjadi yaitu penggunaan rekening pribadi untuk dana APBN. Untuk rincian kasusnya itu pelanggarannya ini dana APBN ditransfer ke rekening pribadi pejabat di 5 kementerian dengan Kementerian Pertahanan mencatat transfer tertinggi lebih dari 48 miliar, melanggar aturan transparansi dan akuntabilitas. Alasannya, penggunaan rekening pribadi diklaim untuk mempercepat pencairan dana karena prosedur resmi dianggap lambat.
Potensi resiko dari pelanggaran ini yaitu penggunaan rekening pribadi beresiko pada korupsi, penggelapan, dan berkurangnya transparansi dalam pelacakan dana publik. Untuk pengawasan dan sanksinya itu, temuan dari BPK, penggunaan rekening pribadi melanggar regulasi dan BPK meminta agar semua dana publik dikelola melalui rekening resmi. Sanksi yang diberikan yaitu diperlukan kepatuhan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dana. Tindakan perbaikan dari pelanggaran ini yaitu pemerintah harus memperbaiki sistem pencairan dana, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas tanpa menggunakan rekening pribadi. Berikut ini merupakan penjelasan terkait penjabaran kasus dana APBN yang dapat dilihat pada akun YouTube Sakti. Ser- Selanjutnya, ada beberapa saran dari kelompok kami. Yang pertama itu selalu menggunakan teknologi dengan bijak, di mana eh, penggunaan teknologi informasi yang bijak itu dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pastikan semua aplikasi dan sistem yang digunakan mengikuti prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua itu ada ikuti semua peraturan dan standar operasional yang telah ditetapkan. Pastikan setiap penggunaan teknologi tidak melanggar hukum atau etika yang berlaku. Yang ketiga, pastikan informasi sensitif dan rahasia tetap terjaga dengan baik, hanya akses data yang diperlukan untuk tugas resmi dan hindari berbagi informasi tanpa izin. Yang keempat, dorong inovasi dalam penggunaan teknologi, tetapi lakukan dengan mempertimbangkan dampak dan resiko yang mungkin timbul. Selalu berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, mengikuti pelatihan dapat membantu pegawai memahami cara penggunaan teknologi yang sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku. Sekian penjelasan. Oke, sekian pemaparan dari saya, Laila Puspitasari, serta rekan saya, Gina Hairunisa, terkait company profile dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah kami analisis dan kami pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.